Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini kita akan mengangkat tema tentang sebar beduk. Sahabat Tani, adakah yang penasaran dengan sebar beduk itu? Nanti kita tanyakan ke narasumber kita. Tapi sebelumnya, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, tetap memakai masker, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan ini sepertinya karena kita sudah memenuhi syarat 3M itu ya, kita mau menjaga jarak sudah lebih dari 1 meter, maksud saya 1 meter. Jadi alangkah baiknya biar enak kita ngobrolnya, kita buka maskernya ya Pak Pri ya. Oh iya. Ya, silahkan Pak Pri. Ya, sahabat tani sekalian, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Koordinator PPL BPP Rowokele, Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Priyatno SPKP. Semangat pagi Pak Pri. Teman-teman penyuluh, konco tani, sahabat tani, Ya. alhamdulillah semuanya sehat. Sehat, alhamdulillah. Tetap selalu semangat. Semangat pagi. Ya, inilah yang saya senang dari narasumber kita. Kalau narasumbernya itu selalu semangat, saya juga ikut semangat ini. Oke. Ya. Pak Priyatno SPKP. Pak Priyatno adalah Koordinator BPP Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen. Betul Pak Pri? Alhamdulillah, betul. Ya. Betul. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat tema tentang sebar beduk. Nah, sebar beduk ini sendiri kalau dilihat dari bahasanya itu dari bahasa Jawa ya Pak Pri ya. Ya, betul, Tapi ya. itu istilah untuk di pertaniannya itu artinya apa Pak Pri? Ya, sebelum kami menjawab masalah sebar beduk, sedikit kami menyampaikan. Oke. Alhamdulillah saat ini petani di Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah bagian barat, memasuki masa panen raya. Yang MT1. dimulai bulan MT1, MT1. bulan Februari, bulan Maret, dan alhamdulillah saat ini juga produktivitasnya cukup tinggi, 8 sampai 9 ton. Luar gabah biasa kering Pak panen. Pri. Bahkan ada yang mencapai 10 ton. 10 ton, itu varietas apa Pak Pri? Varietasnya itu ada Cira, Cira, Ongga, terus varietas yang baru itu M400. M400 Ya, itu 42 juga banyak. ada impari 42 juga ya Pak Pri? Ada Ya? cukup banyak. Terus alhamdulillah juga saat panen saat ini cuaca sangat mendukung, Sangat mendukung. sehingga pengeringan itu Cepat. Karena ketika kadar air panas bisa maksimal, yaitu 14%. 14%. Sehingga akhirnya nanti akan memperbaiki kualitas Kualitas beras dari dan gabahnya, betul. Ya, disimpan, digiling menjadi beras premium. Jadi beras premium. Ya, Dan ya, daya itu simpannya sedikit, akan ya, lebih lama, ya. Pak Nah, Pri tadi ya. disampaikan masalah sebar beduk, ya alhamdulillah. Jadi untuk di wilayah bagian barat mungkin ya hampir menyeluruh Kebumen juga, Kebumen spot-spot bagian sudah barat. mulai ya. Jadi sebar beduk itu adalah basa Jawa memang, bahasa Oke, Jawa, bahasa Jawa. Meduk Meduk yang artinya? iya, atau menjemput lah. Iya, Menjemput, iya. Kalau ya. untuk budidaya padi itu ada 2 musim tanam peduk. 2 musim tanam, musim berapa itu Pak? Yang musim satu 1. itu bukan namanya peduk tapi ngawu-awu. Nah, itu bahasanya Pak Pri, Ini ngawu-ngawu bahasa Jawa apalagi lagi. itu. Iya, Artinya jadi apa itu kalau ngawu-ngawu? Ngawu-awu, jadi petani itu mengolah tanah Iya. saat masih musim kering, Musim kering. bulan Agustus, bulan September. Lah, saat nanti mulai hujan di MT1, Di biasanya bulan Oktober, Oktober, November, ya, iya. itu petani sudah menyiapkan untuk tempat persemianan. Nah, ini persemianan ini adalah yang namanya ngawu-awu itu. Oh, itu yang Iya, dinamakan ngawu-ngawu iya. adalah tempat persemaian yang Iya. disiapkan untuk nanti MT1, tanam MT1. MT1-nya. Sehingga akan hemat air, juga akan hemat waktu. Hemat Mengapa? waktu. Karena itu kan biasanya nanti musim 1 diawali bulan Oktober, November. Ya, nanti ditanam di Desember. Desembernya tanam. Iya. Ya. Nah, dipanen nanti di akhir Februari, Februari. awal Maret seperti sampai saat ini itu tepat. Berarti Nah, itu. dari Desember itu sudah tutup tanam ya Pak Iya, Pri sudah ya? tutup tanam. Nggak Iya, sampai iya, Januari iya. kan Iya, kadang-kadang juga masih ada yang awal Januari pun kita masih ada yang tanam. Iya, nah ini. Tapi kalau di daerah istilahnya kalau di Kebumen kulon kali begitu ya? Iya, Kalau sebenarnya kulon kali. enggak bedakan wetan kali kulon kali lah. Oke, tapi Ya, ini kita rata-rata yang mengajak, sudah ya. melakukan sebar beduk adalah Iya, di iya, Kebumen iya. bagian barat Iya. atau kulon kali. Nah, di MT2 tadi disampaikan masalah beduk di MT2 Di itu. MT2. Jadi petani menjelang panen
ya 1 minggu sebelum panen lah, sampai 10 hari petani sudah panen, kurang lebih ya 1/20-nya ya dipanen dulu, ya. Nah itu untuk tempat persemaian, ya. betul. Ya. Jadi nanti saat panen itu sudah persemaian itu sudah umur 1 minggu, terus diolah tanah, langsung diolah, langsung sehingga tanah. waktunya itu akan efisien menjadi kurang 1 minggu, sehingga lebih cepat ya. Seperti sampai saat ini itu di sana sudah mulai sebar petuk dan apa itu panen, pengolahan tanah juga sudah mulai, ya mungkin 1 minggu, 2 minggu lagi sudah mulai tanam. Sudah selesai pengolahan tanah, pengolahan tanah sudah selesai, lanjut untuk tanam. Untuk yang MT kedua MT ini kedua, lah nanti panennya itu kan nanti di akhir Juni Juli, sehingga nanti di MT 3-nya itu waktunya cukup untuk palawija. Nah ini untuk MT 3-nya di daerah Rawokele apa ini Pak Pri? MT 3-nya itu palawija, itu kedelai, kacang hijau, terus sekarang itu untuk sayuran itu cabai dan bawang merah. Oh sudah mulai banyak di sana ya. Sekarang juga bawang merah juga di mana-mana sudah mulai merambah ke daerah Kebumen juga ya Pak. Nah terus ini jadi untuk daerah utara yang sumber mata airnya cukup, bahkan itu bisa tanam padi 3 kali. Wow, luar biasa ini Pak Pri. Ini di daerah mana ini Pak Pri? Ini di Desa Wonoharjo, Wager Pandang, Giyanti, Jatiluhur. Itu ada 4 desa berarti ya. Tadi ada 4 desa ya, kurang lebih luasnya ya 50 hektar lah. Lumayan itu 50 hektar kalau biasanya kita hanya di MT 1 dan 2 saja, tapi ini ada tambahan 50 hektar di MT 3 membudidayakan padi gitu ya. Jadi di Kecamatan Rawokele itu IP-nya 300 untuk Alhamdulillah IP 300. Ya, MT 1-nya padi, MT 2 padi, dan yang ketiga adalah palawija. Palawijanya bisa kacang hijau, bisa kedelai juga. Ya, alhamdulillah nggak ada yang kentang ya Pak Pri ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang anggur. Nggak ada yang anggur juga. Jadi MT 3-nya itu bisa kacang hijau, kedelai. Ada yang padi tadi. Ada yang padi juga. Jadi ada yang tadi kan padi, pantun. Nah itu sahabat tani, padi pantun. Ini MT 3 MT di daerah Rawokele itu padi pantun ya sahabat tani, semuanya pantun itu adalah bahasa Jawanya dari padi. Jadi sama saja 3 MT. Kita kan orang Jawa kan ya. Kita orang Jawa tapi kan sahabat tani kita semua satu Indonesia. Ya betul sekali. Oke, nah ini untuk tadi membahas tentang sebar beduk. Sebenarnya tujuannya ini apa Pak Pri? Tujuannya pertama adalah tadi IP 300 bisa tercapai IP 300 secara tepat waktu. Nah, ya. Kemudian yang kedua kalinya adalah hemat air. Hemat air. Iya, hemat air. Karena apa? Tadi dengan ngawu-awu saat hujan turun kita bisa langsung tanam. Iya. Terus selanjutnya adalah dalam hal budidaya, petani biasanya akan lebih intensif. Oh, budidaya petaninya akan lebih intensif. Terus yang tidak kalah penting adalah nilai ekonomisnya akan jadi secara analisa usaha tadinya nanti kalau kami menghitung ini ya keuntungan kita untungnya saja yang dihitung dulu. Oke, kita bicara analisis usaha tadi, kita bicara keuntungan Pak Pri. Ya, jadi di MT 1 itu dengan harga gabah 5.000, keuntungan petani adalah 15-16 juta. Padi MT 1 loh. MT 1. Iya, di MT 2 kurang lebih 11 sampai 13 juta. Ya, tapi tetap untuk produktivitasnya itu lebih bagus di MT 1 ya Pak? Iya, tetap di MT 1. Ya, tapi dengan adanya sebar beduk ini itu bisa ini ya, apa? Yang pertama lebih mempercepat itu, terus kemudian lebih efisien tadi juga ya. Lebih menguntungkan juga. Menguntungkan, terus ini palawijanya masuk. Palawijanya masuk. Kacang hijau keuntungannya itu bisa, kacang hijau kedelai itu bisa 9 juta sampai 10 juta. Wow, sahabat tani. 9 juta sampai 10 juta. Iya, kalau hitung total ya 1 tahun dalam IP 300 berarti pendapatan petani menjadi sekitar 39 sampai 40 juta. Wah, ini sepertinya Pak Pri petani juga ya? Ya, sedikit-sedikit lah. Iya, karena beliau juga sambil menghitung-hitung analisisnya, karena memang kita bertani pun juga untuk pencaharian ya, mata pencaharian. Jadi kita tetap berorientasi pada keuntungan. Ya, selain untuk menyediakan pangan untuk Indonesia, untuk ketahanan pangan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Jokowi, bahwa kita jangan sampai krisis pangan. Nah, ini salah satu solusinya adalah melakukan untuk percepatan tanam, dan di daerah kita itu yang dinamakan dengan sebar beduk. Ya, kemudian untuk
Ini mekanismenya atau tata caranya sebar petuk itu gimana Pak Pri? Iya, jadi kita ya mengajak ke kelompok tani penyuluh, kita kan penyuluh ya. Iya. Iya, kita akan tahu loh wilayah kerjanya ya. Wilayah jadi kerja. Pengalaman saya, jadi itu mana-mana kelompok tani yang mungkin lahannya itu kok agak mundur, lah kita skala prioritas. Skala prioritas. Iya, jadi dalam pendampingannya itu skala prioritas. Harus lebih intens lagi. Iya, di sana harus tahu hamparannya, terus menggali inventarisasi permasalahan penggalian, jadi sumber airnya, alsintannya, terus SDM-nya. SDM-nya juga penting. Iya, penting. Nah, setelah itu kita ya fokus ya, jadi total dalam hal pendampingan, ya, ya, sehingga nanti petani itu secara tidak langsung kalau kita dalam hal pendampingan secara terus menerus, dia itu sebenarnya mudah diajak lah, akhirnya seperti itu. Kalau kita sudah bisa mendalami mungkin ya secara personal, kita akan lebih mudah lagi. Iya. Ya Pak Pri, tadi untuk masalah sebar petuk di sini kan tidak kalah pentingnya adalah sumber air. Iya. Nah, untuk sumber air di wilayah Rowokele itu sendiri cukup ya Pak ya? Alhamdulillah di sana sumber mata air cukup, walaupun itu dari bendung-bendung kecil. Dari bendung kecil. Di sana ada mata air di Rowokele bagian selatan, itu adalah di Desa Kalisari dan Retisari, sedangkan di utara adalah Desa Kianti dan Desa Wonoharjo. Nah, itu yang bisa tanam sampai 3 kali. Yang sampai 3 kali padi itu tadi ya? Ya karena tidak pernah kekurangan air. Alhamdulillah tidak pernah kekurangan air di sana. Nah ini kalau terjadi kekeringan itu kira-kira gimana Pak Pri? Tetap bisa mengairi? Di sana alhamdulillah cukup. Ya. Cukup. Jadi apabila ada kekurangan air, petani itu sudah berusaha untuk bendung sungai. Ya, bendung sungai terus dinaikkan dengan pompa. Nah, dengan pompa terus dia itu untuk efisiensi air sampai hamparan yang cukup luas, dia menggunakan pipa-pipa peralon. Oh, disalurkan lewat pipa-pipa peralon itu. Berarti ini harus ada dukungan dari apa ya namanya? Jadi masyarakat petani itu sendiri juga harus kompak ya Pak Pri ya. Kalau tidak kompak kan tadi melakukan apa yang namanya bendung sungai itu tidak akan bisa. Di sana itu gotong royong biasanya. Nah, itu yang paling penting, gotong royong antar petaninya. Iya, anggota kelompok tani. Iya. Kemudian ini peran penyuluh pertaniannya berarti sangat penting ini, dan saya bisa katakan penyuluh pertaniannya berhasil loh di Rowokele karena bisa menggerakkan masyarakat taninya. Sebenarnya sama lah. Pak Pri orangnya rendah hati ini. Sebenarnya sama saja lah. Nah ini tadi berbicara tentang keberhasilan penyuluh pertanian di desa di Kecamatan Rowokele, pasti ada upaya-upaya khusus nih, upaya khusus dari teman-teman PPL di Rowokele itu agar petani bisa melakukan sebar petuk itu apa ini? Ya, upaya-upaya tadi penggalian masalah jelas ya. Jadi ada tenaga kerja, alsintan yang tersedia, sumber mata air, tidak kalah penting adalah koordinasi. Koordinasi dengan petani. Yang penting kita penyuluh harus guyup dengan petani. Nah, guyup, itu ya. Guyup rukun. Yang penting kita merangkul dulu. Iya, merangkul dulu pendekatan. Pendekatan itu punya trik masing-masing lah. Iya. Mungkin ini terus kalau kita triknya koordinasi dengan instansi lain yang terkait, dengan gitu. dinas mungkin dari pengairan gitu ya. Terus tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di situ. Ya, itu penting sekali terus kalau tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan dan pemerintah desa, kepala desa itu harus. Nah, setelah itu ya kita mengadakan sosialisasi gerakan. Masing-masing ada yang kapotan, ada yang kelompok tani, ada yang skupnya desa, yaitu membahas masalah sebar petuk dan gerakan percepatan tanah. Kemudian ini yang mendukung juga itu kan dari alsintanya Pak Pri kan, untuk melakukan pengolahan tanah itu kan biasanya kadang-kadang ada dari operator traktor ya istilahnya ya. Operator traktor itu yang kayaknya susah sekali untuk turun ke lahan. Nah itu nggak tahu, saya juga kurang tahu itu alasannya apa, kenapa tidak mau turun-turun. Nah kalau di Rowokele ini bisa melakukan percepatan tanam, itu berarti operator traktornya memang sudah diajak koordinasi gitu ya Pak ya? Iya, jadi sebelumnya, setelah kita sosialisasi, terus kita mengadakan gerakan-gerakan pada kelompok-kelompok tani. Yang pertama adalah gerakan persiapan benih. Persiapan benih dan saprodi, terutama benih itu ya kita
harapkan adalah benih yang berlabel, benih unggul ya Pak ya. Gilir varietas itu gilir sangat varietas penting karena dengan varietas yang sama dalam satu MP1 umpamanya Ciherang, MP2 juga Ciherang lagi, ini akan rentan sekali dengan OPT. Lah untuk itu gilir varietas bawahnya sekarang Impari 42. Nah, nanti di MP2-nya sekarang kita mengenalkan varietas baru, ada Mustaban yang dari Batan, ada M400 atau varietas lain yang tadi disebutkan yang baru itu yang jelas terutama yang tahan terhadap OPT di MP2. Juga varietas yang Genja mungkin? Jelas Genja itu umurnya rata-rata adalah sekarang yang baru itu adalah M70, itu hanya 70 hari dari panen. Wow, 70 hari Pak? Iya ada. Terus Pajajaran juga ada. Iya, itu kalau untuk persemaiannya berapa hari Pak Pri? Persemaian 17 sampai 20 hari. 17 Jadi memang bibit muda ya. Bibit tanam bibit muda. Bibit muda. Iya. Terus langkah selanjutnya adalah persiapan lahan. Persiapan lahan. Iya, karena ini kan persiapan lahan dengan sebar petuk atau gerakan percepatan tanam kaitannya dengan alsintan tadi. Alsintan. Iya, tadi disampaikan alsintan. Betul, terus tenaga operator ini gimana? Nah, ini memang kita selalu mendekati. Jadi kita inventarisir alsintan yang ada di masing-masing kelompok. Ya, apabila terjadi kekurangan kita ada mobilitas alsintan. Jadi mana yang lebih dulu di kelompok lain pinjam. Sampai operatornya juga pinjam. Iya. Dipinjamkan bukan cuma alsintanya tapi berikut operatornya gitu. Di saat di wilayahnya itu belum panen, belum olah tanah, kita masih bisa dipakai di wilayah lain gitu ya. Ini bagus sekali. Jadi antar kelompok itu memang ada kerjasama. Memang harus ada kerjasama itu yang. Sampai saat ini kami pinjam alsintan yang brigade milik Kodim itu 2 unit masih di sana. Oh iya, di Kodim juga ada alsintan kami gitu ya. Iya, kami pinjam 2 unit masih di sana di Rawakeli, di Desa Sopomulya dan di Desa Bagus sekali itu ya untuk memanfaatkan alhamdulillah saat ini alsintan. Selesai sudah pengolahan tanah di MT ini. Yang sekarang sudah selesai Pak Pri? Iya, pengolahan tanah di Desa Bumi Agung sudah selesai. Padahal banyak sekali yang belum panen ini, tapi di daerah Bumi Agung tadi Bumi Agung sudah selesai pengolahan tanah dan persemaian kan sudah ya, berarti nanti sebentar lagi sudah siap tanam lagi untuk MT2. Mungkin ya 10 hari 2 minggu lagi tanam. 10 hari sampai 2 minggu lagi sudah mau tanam lagi. Luar biasa. Iya, terus gerakan selanjutnya adalah gerakan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini sangat penting sekali, ya. Karena sumber mata air kan ya sangat mulai biasanya di MT2 kan sangat kecil, tapi dengan gerakan percepatan tanam ini masih ada curah hujan kan, sehingga tingkat keamanan nanti risiko kekeringan itu alhamdulillah bisa teratasi gitu ya. Jadi pemeliharaan jaringan kita juga koordinasi dengan pihak dinas pengairan, PU pengairan, kita ajak bersama. Jadi sekendernya itu seperti apa nanti lah kita yang dengan P3A, P3A yang di desa kita antara kelompok tani, P3A, terus dinas pengairan kita sama-sama lah. Harus memang kuncinya kita harus ajak bersama. Gitu ya. Nah ini untuk alsintan dan jaringan irigasi berarti kan peran dinas pertanian itu kan juga penting ya Pak Pri ya, karena untuk memfasilitasi mungkin dari bantuan alsintannya atau bantuan untuk rehab jaringan irigasinya atau pembuatan itu sangat penting ya. Berarti itu sejauh mana antara kelompok tani Rawakeli, Kecamatan Rawakeli dan penyuluhnya untuk berkoordinasi dengan apakah rajin membuat proposal atau gimana gitu loh Pak Pri? Ya jelas hampir sama lah. Jadi kita alsintan tetap kita biasanya masih mengandalkan untuk program bantuan ya, program bantuan terutama hand traktor, pompa air, itu terus jaringan irigasi, jalan usaha tani. Alhamdulillah di sana ya sudah hampir 50% lah bisa terfasilitasi. 50% sudah lumayan banyak itu Pak. Iya. Yang tidak terfasilitasi ya itu tadi ada mobilitas gantian, alat, pinjam-pinjaman gitu ya. Biasanya pompa, ya itu terus traktor, terus power thresher. Iya, alat proto itu kadang-kadang kan panennya tidak bersamaan sehingga bisa gantian. Ya itu gunanya panen nggak bersamaan itu bisa gantian untuk power threshernya gitu. Sudah ada kombin Pak Pri? Alhamdulillah sudah. Tapi karena kombin itu kemarin ya yang tipe quick quick itu memang ada kendala. Yang kecil di sana itu lumpurnya dalam. Jadi nggak ke pater ya? Paling digunakan nanti di MT2. Di MT2 biasanya kombin lebih efektif digunakan di MT2. Sekarang itu
pater lah. Iya, jadi nggak efektif, malah jadinya nanti repot ya Pak Pri. Jadi pakai tenaga ini. Ya kita baru kenalkan, alhamdulillah di sana tenaga panen biasanya pakai ini motor thresher yang kecil-kecil. Di sana kan ada areal-areal pegunungan yang apa itu terasering ya. Sehingga kalau menggunakan alat yang besar nggak mungkin. Susah juga ya Pak Pri. Menggunakan motor thresher yang ada mesinnya itu. Tapi yang menggunakan kebiok tradisional itu masih banyak juga ya Pak Pri? Kecil sekali sudah. Oh, sudah sedikit? 90% itu adalah power thresher sama motor thresher. Iya. Kita lanjut ya Pak Pri. Apa mau istirahat dulu ini? Lanjut aja lah. Sepertinya obrolan kita sangat asik sih, jadi lanjut saja ya. Ini kalau di Kecamatan Rowokele, kira-kira sudah ada berapa desa ataukah sudah semuanya yang sudah melakukan sebar beduk? Iya. Jadi yang sudah melaksanakan sebar beduk itu ada 7 desa. Mengapa 7 desa? Semua? Karena ini terutama daerah-daerah yang airnya sangat terbatas. Ya. Di sana ada desa yang bagian bawah yang sering terjadi genangan. Sehingga itu memang kita mengalami kesulitan. Jadi kita menyelesaikan kondisi lahan. Iya. Itu. Ini terutama yang sebar beduk adalah Rowokele bagian utara. Ada berapa desa Pak di kecamatan? 7 desa. Enggak, yang seluruhnya? Seluruhnya 11. Iya. Udah ada 7 desa yang sudah melakukan sebar beduk dan tinggal 4 desa lagi, ya 50%-nya lagi. Ya. Sudah lumayan mau berhasil ke 100%. Mudah-mudahan nanti 100% bisa melakukan percepatan tanam semuanya ya Pak Pri ya. Ya ini dan pastinya kalau sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang baru gitu ya, pasti kan ada kendala atau hambatan. Nah ini untuk sebar beduk sendiri di sana, apakah ada kendala-kendala yang lumayan susah mencari solusinya atau gimana? Ya ini, jadi kendala memang petani saat ini itu kan rata-rata sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua. Ya kendalanya adalah tenaga kerja. Dengan sebar beduk cepat tanam, nah ini tenaga kerja kan harus segera gitu, gercep gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan gerak cepat gitu ya. Gerak cepat. Nah ini memang harus ditunjang dengan alsintan. Alsintan iya, ya. Ya alsintan yang memadai, yang cukup lah. Gitu. Kendala yang lain mungkin? Ya kendala. Kalau dari aspek. Kendala yang lain ini hama dan penyakit. Oh OPT. Iya, jadi OPT karena ini kan gini, jadi di MT1 itu biasanya kan ada kalau itu dipanen ya itu kan masih di sana ada serangga hama ya. Nah, ini setelah dipanen, ini serangga akan berpindah. Nah, akhirnya bisa menyerang yang tempat lain gitu ya. Di tanaman berikutnya, terutama di persemaiannya. Persemaiannya juga sudah bisa kena OPT ya Pak. Iya. Terus kendala tenaga kerja tadi, terus alsin memang harus cukup ya. Iya. Kalau untuk alsintan itu kan nanti bisa di lobby ke dinas gitu ke dinas, karena dinas kan memang banyak memfasilitasi alsintan untuk petani gitu. Ya, terutama adalah di tenaga kerja. Tenaga kerja ini yang terutama operator traktor tadi disampaikan. Operator traktornya gimana? Iya, operator traktor ya bisa, tapi tetap ya kita harus proaktif benar itu untuk operator traktor. Kita harus sering-sering ke kelompok tani, kita harus pendekatan dengan operator traktor. Ya pokoknya pantang menyerah deh ya Pak. Jadi di sana itu umpamanya mau tanam, ya itu operatornya ya tanggung jawab lah. Jadi habis subuh sudah dia berangkat ke sawah untuk traktor ya sore sampai menjelang maghrib baru pulang. Kalau itu menjelang lumayan ya, lumayan. Loyalitasnya tanpa batas ini kalau operator traktornya. Jadi kalau hambatan-hambatan tadi yang utama adalah SDM SDM yang untuk petani, untuk tenaga kerjanya karena juga. Saat itu juga processing untuk pengeringan juga ya, pengeringan gabah. Iya kan. Ya Pak Tri, ini untuk pertanyaan terakhir. Jadi harapannya Bapak Priyatno sendiri itu untuk petani di Kabupaten Kebumen ini apa? Ya, harapan kami ya kita bersama-sama. Ya. Kita penyuluh ya, apalagi jenengan Mbak Yuni sebagai penyuluh milenial ya. Milenial, petaninya juga milenial loh Pak. Nanti harapannya juga petani milenial. Jadi harapan kami potensi yang ada di Kabupaten Kebumen dengan luas lahan kurang lebih 40.000 hektar ya. Jadi nanti bisa semuanya mengadakan sebar beduk atau gerakan percepatan tanam. Iya, sehingga tata pola tanam bisa tercapai 300%. Iya, sehingga tadi ada penambahan 8 sampai berapa ya? 10 juta ya. Iya, satu pola tanam. Oh, ininya, penghasilannya. Itu kali 40.000. Nah, itu perlu dipikirkan lagi sahabat tadi semua. Lumayan itu 8 sampai 10 juta.
ini kepada petani milenial, penyuluh-penyuluh yang ya generasi milenial ini ya. Iya, ini nanti akan memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi Kabupaten Kebumen khususnya di bidang pertanian, tanaman pilihan sawah, tanaman pangan. Iya. Ya, ini sebenarnya saya masih kepengen tanya lagi, tapi berhubung waktunya terbatas dan Pak Pri mungkin juga masih ada kesibukan lain, ya. Nah, kita cukupkan dulu sekarang ini kita cukupkan dulu, dan mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi, Pak Pri. Boleh. Atau mungkin Pak Pri saat ke Kebumen atau saya yang ke Rawokele. Boleh. Tapi jauh ya Pak Pri ke Rawokele. Oke, mau dikasih apa nih Pak Pri di Rawokele? Oh, di sana komoditas buah-buahan banyak. Banyak sekali ya. Manggis, nanti kalau pas musimnya saya dikabari aja Pak Pri. Ya ini karena waktunya sudah lumayan cukup ya, jadi kita cukupkan saja di untuk panggung penyuluhan edisi ke Sebar Beduk ini bersama beliau Bapak Priyatno SPKP. Ya, ini ada satu pesan untuk sahabat tadi dimanapun Anda berada, bahwa jika semuanya sudah tersedia, mengapa harus menunggu nanti? Lakukan sekarang demi ketahanan pangan Indonesia. Karena seperti yang dikatakan Bung Karno, bahwa soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Distabang Kebumen, maju, mandiri, sukses. Saya Yudi Biarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Pak Pri, jangan lupa maskernya dipakai lagi.